Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Indra Syahputra, salah satu mahasiswa di Fakultas Teknik Program Studi Elektro Stambu 2020 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang wudhu. Maka dari itu, simak video selengkapnya. Yang pertama, pengertian. Wudhu menurut bahasa berarti baik dan bersih. Menurut istilah, wudhu adalah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki yang sebelumnya didahului dengan niat, serta dilakukan dengan tertib. Kemudian kita masuk ke perintah wudhu. Perintah wudhu diwajibkan kepada orang yang akan melaksanakan sholat dan merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." Hikmah berwudu. Bahwa Rasulullah bersabda, "Jika seorang hamba berwudu dan berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosa akan keluar dari hidungnya. Begitu juga jika ia membersihkan muka, dosa-dosa akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai dari bawah kukunya. Demikian pula jika ia menyapu kepala, dosa-dosa akan keluar dari kepalanya, bahkan dari kedua kepalanya. Begitu pula ia membasuh dua kaki, keluar dosa-dosa tersebut dari dalamnya sampai bawah kuku jari-jarinya. Kemudian tinggallah perjalanannya ke masjid, dan ia mengerjakan sholat sehingga menjadi pahala yang bersih baginya." Dari uraian ayat Al-Quran dan hadis tersebut, berikut peragaan tata cara berwudu sesuai sunnah Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, berniat di dalam hati dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Utsman bin Affan berwudu dengan mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Dalam mencuci kedua telapak tangan sambil menyela-nyela jari jemarinya, seperti pada contoh gambar di samping. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Berkumur-kumur dan mengisap air dari telapak tangan sebelah lalu menyemburkannya. Hal ini masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali, seperti pada contoh gambar di samping. Lalu yang keempat, mencuci wajah. Mencuci wajah sebanyak 3 kali. Ketika mencuci wajah, kita disunahkan mengusap kedua sudut mata kita, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Dari Abi Umamah menyebutkan, wudhu Nabi SAW, Rasulullah SAW mengusap 2 sudut matanya, seperti pada contoh gambar di samping. Kemudian yang kelima, mencuci tangan. Mencuci tangan kanan dari ujung tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan tangan kiri sebanyak 3 kali, seperti pada contoh gambar di samping. Kemudian yang keenam, membasuh kepala.
Membasuh kepala dengan membasahkan kedua tangan, dimulai dari depan tempat tumbuhnya rambut, lalu menjalankan kedua tangan ke belakang hingga tengkuknya, lalu dikembalikan lagi ke depan dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari membersihkan telinga bagian luar sebanyak 1 kali, seperti pada contoh gambar di samping. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mencuci kaki. Mencuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali, lalu kaki kirinya. Demikian juga hingga mata kaki dengan nyelai jari jemari kaki, seperti pada contoh gambar di samping. Alhamdulillah, cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua. Jika ada yang salah atau keliru, silakan komen, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.